Teori hubungan internasional merupakan studi tentang hubungan internasional dari perspektif teoritis. Teori hubungan internasional mencoba untuk memberikan kerangka konseptual yang dapat dianalisis. Oleh Holsti menjelaskan teori hubungan internasional sebagai tindakan seperti kacamata hitam berwarna yang memungkinkan pemakainya hanya melihat peristiwa penting yang relevan dengan teori tersebut. Misalnya, penganut realisme mungkin sepenuhnya mengabaikan peristiwa yang mungkin dianggap penting oleh konstruktivis, dan sebaliknya juga bisa terjadi. Tiga teori yang paling menonjol adalah realisme, liberalisme, dan konstruktivisme. Terkadang, institusionalisme yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Keohane dan Nye juga dibahas sebagai paradigma yang berbeda dengan liberalisme. Studi tentang hubungan internasional sebagai teori dapat ditelusuri pada The 20 Years Crisis karya E.H. Carr yang diterbitkan pada tahun 1939 hingga Politics Among Nations karya Hans Morgenthau yang diterbitkan pada tahun 1948. Hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu diyakini muncul setelah Perang Dunia Pertama dengan pembentukan Ketua Hubungan Internasional The Woodrow Wilson Chair yang dipegang oleh Alfred Eckhard Zimmer di Universitas Wales. Bagi Foucault, fungsi pengetahuan bukanlah untuk mengidentifikasi korelasi atau rantai sebab akibat antara entitas yang sudah ada sebelumnya, tetapi untuk mengklasifikasikan, mengatur, dan menormalkan dalam rangka menciptakan sesuatu yang dapat dikelola manusia. Dalam pengertian ini, pengetahuan menghasilkan efek, masalah, dan identitas tertentu. Melalui penyelidikan wacana psikiatri, medis, dan Kerkerol, Foucault mencoba menunjukkan bahwa penyakit dan penyimpangan bukanlah kondisi objektif, tetapi dibangun melalui serangkaian klaim kebenaran yang sewenang-wenang, pengecualian yang bertujuan, dan rutinitas tersegmentasi di ruang kelembagaan tertentu. Sebagaimana diterapkan pada dunia internasional, hal ini berarti bahwa kedaulatan negara dan anarki adalah konstruksi yang membatasi dan memvalidasi visi politik dunia tertentu dengan mengorbankan orang lain. Dalam filsafat, silsilah atau genealogi adalah teknik historis di mana seseorang mempertanyakan kemunculan berbagai keyakinan filosofis dan sosial yang dipahami secara umum dengan mencoba menjelaskan ruang lingkup luas atau totalitas wacana. Adapun 10 genealogi dalam teori hubungan internasional. Pertama, teori internasional versus teori politik. Teori internasional sebagai suatu tradisi spekulasi mengenai masyarakat, negara, keluarga, bangsa, maupun komunitas internasional. Hadley Bull sendiri mendefinisikan sistem internasional terutama tentang politik kekuasaan di antara negara-negara yang tindakannya dikondisikan oleh struktur anarki internasional. Sebuah masyarakat internasional ada ketika sekelompok negara yang berpikiran sama membayangkan diri mereka terikat oleh seperangkat aturan umum dalam hubungan mereka satu sama lain dan berbagi dalam lembaga kerja bersama. Dengan demikian, masyarakat dunia melampaui sistem negara dan menjadikan individu aktor negara dan pada akhirnya populasi global sebagai fokus dari identitas dan tatanan masyarakat global. Sedangkan di lain sisi, teori politik merupakan spekulasi mengenai negara, negara sebagai yang dominan atau tanpa negara, tidak ada komunitas dan hak-hak individu, serta survival. Lalu ada yang kedua itu pemikiran komunitarian dan kosmopolitan. Pemikiran komunitarian itu menganggap komunitas politik adalah hak dan kewajiban dalam masyarakat internasional. Komunitarianisme menekankan pada pentingnya komunitas dalam berfungsinya kehidupan politik, analisis dan evaluasi institusi politik, serta memahami identitas dan kesejahteraan manusia. Hal ini muncul pada tahun 1980-an sebagai kritik terhadap dua mazhab filosofis terkemuka, yaitu liberalisme kontemporer yang berupaya melindungi dan meningkatkan otonomi pribadi dan hak individu melalui aktivitas pemerintahan, serta libertarianisme, yaitu suatu bentuk liberalisme yang kadang-kadang disebut sebagai liberalisme klasik, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak atas kebebasan dan properti, melalui batasan ketat
atas kekuasaan pemerintah. Di lain sisi, kosmopolitan memiliki argumen-argumen moral yang harus didasarkan bukan pada komunitas, namun pada kemanusiaan secara keseluruhan atau individual. Kosmopolitanisme mewakili tantangan terhadap pandangan yang lebih tradisional yang berfokus pada keterikatan kuno orang-orang pada suatu tempat, adat istiadat, dan budaya. Penekanan kosmopolitanisme pada ikatan sosial dibanding negara bangsa meletakkan dasar bagi pandangannya tentang masyarakat yang pada akhirnya berkembang menuju harmoni dan menjauhi konflik. Pandangan relatif ramah ini sangat kontras dengan kerangka analitik yang digunakan oleh aliran pemikiran dominan dalam politik dunia, yaitu realisme dan liberalisme. Lalu ketiga yang sering disebut sebagai the R's, yaitu pertama tradisi realis atau Machiavellianis, yaitu melihat politik internasional sebagai anarki, berpotensi perang dengan semua. Yaitu kedua kita memiliki tradisi rasionalis, yaitu melihat politik internasional sebagai ranah campuran antara konflik dan kerjasama satu masyarakat negara eksis beserta aturan perilaku. Lalu tradisi revolusionis, yaitu melihat politik internasional semata-mata sebagai humanitas di civitas maksima yang harus melandasi masyarakat negara internasional. Lalu kita memiliki 3 gelombang perdebatan besar, yaitu perdebatan gelombang pertama, yaitu idealisme versus realisme. Perdebatan ini tuh berlangsung sekitar tahun 1930 hingga 1940-an. Dan juga sering disebut sebagai First Great Debate, yang juga dikenal sebagai Realist-Idealist Great Debate. Adalah perselisihan antara idealis dan realis yang terjadi pada tahun 1930-an dan 1940-an yang pada dasarnya membahas bagaimana menangani Nazi Jerman. Sarjana realis menekankan sifat anarkis politik internasional dan kebutuhan untuk kelangsungan hidup negara. Idealis juga menekankan kemungkinan institusi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa. Lalu perdebatan gelombang 2 yaitu realisme versus behavioralisme. Hal ini merupakan perselisihan antara para sarjana HI yang berusaha memperbaiki metode penyelidikan ilmiah dalam teori hubungan internasional yang menekankan pada pendekatan lebih historis, interpretatif terhadap teori hubungan internasional. Perdebatan ini disebut realis versus behavioralist atau traditionalism versus scientism. Perdebatan ini terselesaikan ketika neorealis seperti Kenneth Waltz mengadopsi behavioralist. Perdebatan gelombang 3 yaitu positivisme versus post-positivisme adalah debat antara teori positivis dan teori hubungan internasional pasca positivis. Perdebatan ini berkaitan dengan epistemologi yang mendasari ilmu hubungan internasional dan juga digambarkan sebagai perdebatan antara rasionalis dan reflektivis. Perdebatan ini dimulai oleh Robert Keohane dalam Debat International Studies Association pada tahun 1988 dan dapat dianggap sebagai debat epistemologis tentang bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu daripada ontologis. Lalu yang kelima, kita memiliki interparadigm debate. Perdebatan antara paradigma dalam teori hubungan internasional mengacu pada perdebatan akademis antara pendukung teori hubungan internasional realis, liberal, dan marxis. Debat akademis ini menjadi topik hangat selama tahun 1970-an dan 1980-an. Perdebatan juga digambarkan sebagai perdebatan antara realisme, institusionalisme, dan strukturalisme. Realisme, pluralisme, dan marxisme adalah 3 paradigma standar dalam HI. Menurut Weaver, setiap paradigma membangun konsep dasarnya sendiri, sehingga kriteria dan ceritanya dinarasikan agar sesuai dengan pandangannya sendiri. Oleh karena itu, paradigma dianggap tidak dapat dibandingkan. Ketidakterbandingan dan keragaman pandangan ini menyebabkan timbulnya perdebatan. Lalu kita masuk ke state centrism versus transnationalism atau globalism. Perselisihan antara state centrism versus transnationalism terdiri dari perdebatan besar ketiga dalam sejarah teori hubungan internasional yang tadi sudah dijelaskan di poin 4, yang membahas mengenai the role of state dan siapa yang beraksi dalam hubungan internasional.
Lalu ketujuh, kita memiliki neorealism versus neoliberalism. Perselisihan ini lebih mengarah kepada paradigma pluralis dan neorealis. Yang perlu diperhatikan adalah dalam neorealism, yang difokuskan itu lebih ke relative gains. Sedangkan dalam neoliberalism, mereka sangat memfokuskan kepada absolute gains. Lalu, neorealism juga lebih mementingkan national security issues dibandingkan dengan neoliberalism yang memfokuskan kepada political economy. Lalu, pada poin 8 kita memiliki the post-positivist debate yang membahas mengenai critical theory dan feminist dalam international relations. Historical sociology dan international relations menunjukkan bahwa negara adalah produk dari interaksi antara daya kekuatan dalam setting internasional. Postmodernist international relations menyerang gagasan realitas, kebenaran, atau struktur identitas yang sentral dalam teori internasional atau ilmu manusia. Lalu, kita juga memiliki constitutive versus explanatory di nomor 9, yaitu antara teori yang menjelaskan hubungan internasional dan teori yang membentuk atau mengkonstruksi realitas. Seperti apa sih dunia sosial itu? Apakah seperti yang dipikirkan oleh ilmuwan mengenai natural world, ataukah seperti yang dibuat oleh kita? Lalu, kita memiliki foundationalist dan anti-foundationalist international theory sebagai genealogi yang terakhir, yaitu teori antara dua tipe post-positivist dan teori internasional, membahas mengenai nature of international critical theory yang terbagi menjadi critical interpretative theory dan radical interpretativism. Topik kedua adalah mengenai studi dan teori epistemologi hubungan internasional. Perkembangan studi HI sebagai disiplin terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode awal pada tahun 1920 sampai 1930-an, disebut juga dengan interwar period. Fokus kajian dari periode ini yaitu isu perang dan damai. Pendekatan yang digunakan yaitu perspektif normatif atau idealis dan moralistik ideas. Metode yang digunakan yaitu kajian empiris, sintesis historis, dan pengembangan konstruksi teoritis. Lalu periode selanjutnya yaitu periode pasca Perang Dunia II pada tahun 1930-an sampai dengan akhir 1950-an. Fokus kajian dari periode kedua ini power politics, isu-isu keamanan, dan mencari stabilitas strategis. Pendekatan yang digunakannya yaitu realisme, behavioralisme, dan positivisme modernism, dan aliran saintifik. Metode yang digunakannya yaitu eksperimen dan analisis kuantitatif. Lalu periode ketiga, periode pasca Perang Dingin. Fokusnya yaitu humanistik, isu-isu global dan lokal, jaringan transnasional, terorisme, HAM, konflik etnik, lingkungan hidup, politik, migrasi, gender, dan seksualitas. Pendekatan yang digunakan yaitu teori kritis, konstruktivisme, feminisme, post-behavioralisme, post-positivisme, postmodernisme, poststrukturalisme, postkolonialisme, dan anti-fundalisme. Metode yang digunakannya yaitu kualitatif dan subjektivis. Epistemologi alternatif sains yang pertama yaitu dinamakan dengan the naive inductionist science. Merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa ilmu yang sebenarnya berbasis empiris dan bersifat objektif. Teori ini melakukan pengujian atau konfirmasi secara berulang-ulang dengan melakukan berbagai observasi. Teori ini juga mengesampingkan segala prasangka atau prakonsepsi yang dimiliki. Teori naive inductionist science ini merupakan sebuah teori dengan pendekatan empiris klasik, dan tak hanya itu, teori ini cenderung diwujudkan dalam pernyataan universal dan memiliki tujuan untuk memprediksi hasil tertentu. Induktivisme menggunakan pola pikir khusus ke umum. Lalu,
Alternatif sains yang kedua yaitu logical positivism, suatu bentuk positivisme yang dikembangkan oleh anggota The Vienna Circle. Pada alternatif sains ini beranggapan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar apabila dapat dibuktikan secara empiris menurut prosedur yang logis, sehingga satu-satunya masalah filosofis yang benar hanyalah yang dapat diselesaikan dengan analisis logis. Sains dan matematika memiliki pengaruh yang besar kaitannya dengan metode ini. Matematika dianggap menjadi salah satu struktur logika rasional yang tepat dalam penerapan metode ini pada beberapa bentuk aspek perilaku lainnya. Alternatif sains yang ketiga yaitu Popperian falsificationist science, yang memiliki kriteria teori tersebut bersifat testabilitas, falsibilitas, reliabilitas, generalibilitas, dan tentativitas. Dalam menjelaskan sebuah teori tersebut harus ada peluang untuk dapat disalahkan, disangkal, ataupun dikritik. Selanjutnya, yang keempat yaitu Kuhnian Paradigmatic Science. Thomas Kuhn berpendapat bahwa apabila terdapat sebuah teori yang bisa menjelaskan fenomena alam dengan tepat, maka teori tersebut cenderung akan diikuti dan dipercaya oleh banyak orang. Hal ini menyebabkan teori tersebut menjadi kokoh dan disebut sebagai normal science. Lalu, jika teori normal science itu menemui suatu fenomena yang tidak biasa dijelaskan, maka teori itu mengalami tahap anomali. Di tahap anomali ini membuat normal science itu kehilangan kepercayaan dari banyak orang dan pasti ditinggalkan oleh pengikutnya. Tahap anomali ini menjadi tahap keruntuhan dari teori tersebut. Runtuhnya teori ini pada akhirnya akan memunculkan sebuah teori baru yang menggantikan teori yang telah runtuh tersebut. Kejadian ini dinamakan sebagai scientific revolution atau paradigm shift, yaitu sebuah pergeseran paradigma. Selanjutnya yang kelima, dinamakan Lacatosian Research Program Science. Research Program merupakan sebuah metode yang memodifikasi dan merevisi pandangan dari Popper dan Kuhn. Lakatos memodifikasi kriteria dari Popper yang disebut dengan Sophisticated Methodological Falsificationism. Lakatos juga mengklaim bahwa dalam suatu ilmu pengetahuan, pendekatan-pendekatan yang berbeda bisa terus hidup berdampingan tanpa perlu saling menyerang satu sama lain. Selanjutnya, alternatif sains yang keenam yang terakhir yaitu Feyerabend's Epistemological Anarchy. Anything goes sebagai satu-satunya prinsip dalam teori ini karena setiap ilmuwan bebas menciptakan konsepnya sendiri dan mempertahankan teorinya. Feyerabend berpendapat bahwa setiap ilmuwan bebas untuk menciptakan konsep mereka sendiri dan mempertahankannya. Argumen ini dipilih secara acak, sesuai dengan kepentingan pribadi dan keinginan untuk mengesankan orang lain, kebosanan, dan lain-lain. Setelah mengetahui epistemologi dan studi hubungan internasional, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar, sentral, dan utama dalam HI. Pada segmen ini, kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar dan bagaimana konsep dasar dalam hubungan internasional itu. Pertama, tentu kita akan memulai terlebih dahulu untuk mengenal definisi dari konsep. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan konsep? Secara garis besar, makna konsep terbagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep sebagai abstraksi terhadap suatu objek. 2. Konsep sebagai bentuk penyederhanaan dari suatu fenomena. Dan ketiga, konsep sebagai label linguistik terhadap suatu objek atau peristiwa. Pada poin pertama dan kedua, menunjukkan bahwa konsep merupakan intisari dari pengembangan suatu fenomena atau objek, mudah dan ringkas. Sedangkan pada makna konsep sebagai label linguistik terhadap objek berarti bahwa konsep dapat merepresentasikan atau menggantikan ekspresi terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya, bagaimana dengan konsep dalam hubungan internasional? Dalam lingkup hubungan internasional, maka konsep secara umum akan mengacu kepada negara sebagai aktor utama dalam sistem negara modern. Begitu pula dengan kemunculan hubungan internasional dan politik
yang muncul setelah terbentuknya negara. Meskipun dalam perkembangan hubungan internasional kemudian muncul aktor-aktor lainnya, akan tetapi eksistensi negara dalam dinamika hubungan internasional masih cenderung kuat hingga saat ini. Di samping negara, konsep lainnya dalam hubungan internasional adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan highlight pada pembahasan terkait konsep dikarenakan karakteristik dan pandangan yang dapat berbeda-beda atas suatu konsep seperti kata kepentingan nasional. Sebagai contoh, dapat kita bandingkan pengertian kepentingan nasional dari beberapa ahli. Menurut Charles Lerhe dan Abdul, kepentingan nasional didefinisikan sebagai tujuan umum jangka panjang dan berkelanjutan yang dilayani oleh negara, bangsa, dan pemerintah. Tetapi di lain sisi, kalau kita lihat, menurut Brookings Institution, kepentingan nasional adalah apa yang dirasa suatu bangsa diperlukan untuk keamanan dan kesejahteraannya. Kepentingan nasional mencerminkan tujuan umum dan berkelanjutan yang menjadi tujuan suatu bangsa bertindak. Lalu, oleh Vernon von Dijk, definisi dari kepentingan nasional adalah apa yang negara berusaha untuk melindungi atau mencapai dalam hubungannya dengan satu sama lain. Hal ini berarti kepentingan nasional adalah keinginan dari negara yang berdaulat. Dan Morgenthau sendiri berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup, perlindungan identitas fisik, politik, dan budaya dari perambahan oleh negara bangsa lain. Sehingga, dari sini bisa kita simpulkan bahwa makna kepentingan nasional pun dapat berbeda satu sama lain. Dari pandangan-pandangan ahli tersebut, maka terlihat bahwa ada yang melihat kepentingan nasional sebagai tujuan, ada pula yang melihat makna kepentingan nasional sebagai kebutuhan. Jika meninjau secara bahasa, maka kepentingan nasional didasarkan kepada kata kepentingan yang berarti hirauan, hal yang membentuk perbedaan, berkaitan dengan seseorang atau sesuatu. Sedangkan nasional merupakan hal yang bersifat berkebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Sehingga, secara umum, didapatkan bahwa kepentingan nasional merupakan hirauan atas suatu bangsa dan negara. Hal ini berarti pula bahwa adanya kesadaran untuk lebih memperhatikan kebutuhan bangsa dan negaranya. Hans Morgenthau merupakan tokoh politik yang mengemuka dalam perkembangan hubungan internasional. Morgenthau turut memberikan pandangannya terhadap kepentingan nasional yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu komponen vital, non-vital, dan komponen variabel. Komponen vital dari kepentingan nasional yang ingin diamankan oleh kebijakan luar negeri adalah kelangsungan hidup atau identitas. Komponen ini terdiri dari identitas fisik yang mengacu kepada teritori atau wilayah negara, identitas politik yang berkaitan dengan sistem negara dalam menjalankan fungsi politik dan ekonominya, identitas budaya yang erat kaitannya dengan nilai-nilai sejarah dan budaya suatu bangsa. Lalu kita tadi juga ada yang tadi udah disebutkan itu komponen non-vital kepentingan nasional. Komponen non-vital kepentingan nasional adalah bagian kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh keadaan maupun kebutuhan pengamanannya terhadap komponen vital. Bentuk dari komponen non-vital terdiri dari pembuat keputusan, opini publik, politik partai, kepentingan kelompok, cara gaya hidup politik, dan moral rakyat. Komponen non-vital ini turut diperkaya melalui pandangan menurut Van Dijk yang menyebutkan faktor lainnya seperti kemakmuran, perdamaian, ideologi, keadilan, prestis, kebesaran, dan kekuasaan. Terakhir yaitu kepentingan variabel yang merupakan keinginan negara untuk mencapai tujuannya tanpa melalui cara perang. Setelah mengetahui komponen dalam kepentingan nasional, selanjutnya kami akan membahas klasifikasi dalam kepentingan nasional yang terdiri dari pertama, kepentingan primer, yaitu kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dikompromikan oleh negara manapun. Lalu kepentingan sekunder, yaitu kepentingan yang cukup vital bagi eksistensi negara, termaksud perlindungan warga di luar negeri dan memastikan kekebalan diplomatik untuk staf diplomatik. Ketiga, kita punya kepentingan permanen, yaitu kepentingan yang mengacu pada kepentingan jangka panjang negara yang relatif konstan, dapat berubah tapi dengan kecepatannya sangat lambat. Lalu kita punya kepentingan variabel, yaitu kepentingan satu bangsa yang dianggap vital bagi kepentingan nasional dalam situasi tertentu. Lalu kepentingan khusus, yaitu kepentingan umum satu negara yang mengacu pada kondisi yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau dalam beberapa bidang seperti ekonomi, perdagangan, dan hubungan diplomatik. Kedaulatan sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal. Kedaulatan internal merupakan supremasi atas seluruh otoritas dalam teritori. Atau secara singkatnya, kedaulatan internal merupakan suatu bentuk penerapan dari otonomi suatu negara. Sedangkan, kedaulatan eksternal merupakan interdependen dan otoritas secara luas. Dalam hal ini, yaitu adanya ketergantungan antara negara yang terbentuk
melalui kerjasama atau hukum yang berlaku. Di samping itu, faktor power negara sangat berperan pada kedaulatan ini. Karena bagi negara yang memiliki power yang besar, tentu akan lebih mudah dalam membentuk dan menciptakan keputusan sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan adanya pemaparan tersebut, tentu menunjukkan pentingnya kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka terdapat metode pengamanan kepentingan nasional. Sebenarnya, kenapa dibutuhkan pengamanan dalam kepentingan nasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu kita telaah kembali bahwa kepentingan nasional turut meliputi tujuan dan cita-cita suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya pengamanan sama saja melindungi hak dan kewajiban negara untuk melindungi tujuan negara. Lalu, apa saja sih metode pengamanan tersebut? Berikut mungkin ada beberapa metodenya. Diplomasi sebagai sarana kepentingan nasional, propaganda, sarana ekonomi, aliansi dan perjanjian, lalu cara koersif. Diplomat merupakan aktor penting dalam negara untuk mencapai keputusan dan kesepakatan dengan negara lainnya, serta bernegosiasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kepentingan nasional bangsanya. Propaganda turut menjadi salah satu bentuk dalam pengamanan kepentingan nasional dengan cara meyakinkan masyarakat melalui seni seperti karya tulis, gambar, dan hasil seni lainnya yang mampu menggerakkan masyarakat menuju tujuan dari kepentingan nasional itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa sarana ekonomi juga merupakan sarana yang krusial dan berdampak besar bagi suatu negara. Dengan bantuan ekonomi, maka suatu negara dapat memberikan pengaruhnya terhadap negara lainnya yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Di samping pengaruh ekonomi, aliansi dan perjanjian merupakan cara yang cukup halus dalam mewujudkan kepentingan suatu negara, di mana dalam cara aliansi kemudian dapat menghubungkan negara-negara yang memiliki tujuan yang sama, sekaligus adanya upaya dalam pengamanan secara bersama yang lebih efektif dan kuat. Sebaliknya, terdapat pula cara-cara koersif dalam menciptakan keamanan bagi kepentingan nasional. Bentuk dari cara koersif ini dapat berupa perang, embargo, boikot, hingga pemutusan hubungan yang memaksa pihak lain untuk menjalankan apa yang negara inginkan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Power merupakan sebuah konsep kunci dalam studi hubungan internasional. Namun, istilah power ini sendiri belum memiliki definisi yang baku, yang ajak, dan disepakati bersama. Power sendiri dapat dimengerti sebagai kekuatan, kekuasaan, maupun kapabilitas yang pengertiannya tergantung pada konteks penggunaannya. Selain itu, power juga identik dengan force, control, dan influence yang lagi juga bergantung pada konteks penggunaannya. Kepemilikan atas sebuah power itu menunjukkan status dan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah aktor. Negara dengan power yang kuat tentu akan memiliki status yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Contoh sederhana dari hal ini adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet pada era Perang Dingin. Kedua negara tersebut pada saat itu dapat disebut sebagai negara yang memiliki power luar biasa dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang kemudian memberikan mereka status di dunia internasional. Lalu, power sendiri digunakan oleh seorang aktor untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. Dengan menggunakan powernya, seorang aktor dapat mencapai apa yang diinginkannya. Contoh dari hal ini adalah penggunaan hard power, yakni penggunaan kekuatan militer demi tujuan yang dikehendaki aktor tersebut, seperti yang tercermin pada Perang Vietnam. Power, atau yang pada bagian ini akan kita artikan sebagai kekuasaan, dibagi atas beberapa tipe. Tipe pertama disebut sebagai power over. Seperti yang tertulis pada halaman ini, power over merupakan kekuasaan yang dimiliki sebuah aktor atas aktor lain. Umumnya, jenis kekuasaan ini dilakukan dengan cara paksaan dan didasari pada rasa takut dari objek yang menjadi target dari aktor. Jenis kekuasaan ini juga merupakan jenis kekuatan yang paling umum dibandingkan dengan jenis-jenis kekuasaan lainnya. Melalui penggunaan power ini, aktor dapat memaksa objek untuk melakukan sesuatu dan dalam kondisi lain, atau dalam kondisi tanpa paksaan, tidak akan dilakukan oleh objek tersebut. Tipe kedua, atau power with, merupakan kekuasaan yang diciptakan dari adanya kerjasama antar aktor. Tipe kekuasaan ini berbeda dengan power over, didasarkan pada kerjasama yang harmonis, yang berupa sebuah bentuk kolaborasi antar aktor-aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan tertentu. Umumnya, dalam tipe kekuasaan ini, ada rasa saling menghormati dan solidaritas antar aktor yang terlibat. Contoh sederhana dari tipe kekuasaan ini adalah organisasi-organisasi internasional yang melibatkan berbagai negara dalam keanggotaannya. Tipe ketiga atau power two merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah aktor
untuk melakukan sebuah tindakan untuk mencapai tujuannya. Yang dimaksud dengan definisi tersebut adalah bahwa power itu merupakan jenis kekuatan yang berupa potensi yang dimiliki oleh sebuah aktor yang tidak dibuat berdasarkan hubungan dominasi dan dapat digunakan untuk membuat terjadinya perubahan. Untuk dapat memahami definisi dari tipe kekuasaan ini, pendengar dapat menelaah istilah dari power to the people sebagai contoh yang umum dari power to. Terakhir, power within merupakan kekuasaan yang berasal dari pengetahuan seseorang atas dirinya sendiri dari dalam dirinya. Power within merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti dan memahami jenis kekuatan atau power yang dimilikinya, yang kemudian memungkinkan dirinya untuk mengetahui tempatnya di masyarakat, sekaligus kemampuan power to dan power with yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bahwa dengan mengenal dan memahami dirinya sendiri, seorang aktor kemudian akan mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya yang inginkan atau mencapai tujuan tertentu yang dimilikinya. Kekuasaan juga memiliki beberapa dimensi. Stephen Luke sendiri menyebutkan bahwa terdapat 3 dimensi kekuasaan yang terdiri dari decision making power, non-decision making power, dan power as thought control. Dimensi kekuasaan yang pertama dikenal dengan sebutan decision making power. Decision making power sendiri merupakan power untuk memberikan pengaruh terhadap decision yang dibuat oleh sebuah pihak. Umumnya, dimensi power ini dilakukan dengan cara paksaan dan didasarkan dengan rasa takut layaknya power over yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Lagi, sama juga dengan power over, decision making power menyebabkan objek membuat keputusan atau melakukan sesuatu yang pada kondisi normal atau pada kondisi tanpa paksaan dari aktor tidak akan dilakukannya. Tipe kekuasaan ini sendiri tercermin dengan jelas dari Deklarasi Potsdam yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Tanpa adanya power yang dimiliki oleh sekutu, Jepang tidak akan mungkin mau menyerah dan menandatangani deklarasi tersebut. Namun, karena sekutu memiliki power over terhadap Jepang pada kondisi ini, sekutu dapat menjalankan decision-making power-nya. Dimensi kekuasaan yang kedua dikenal dengan sebutan non-decision making power. Dimensi power ini bekerja dengan cara memberikan pengaruh melalui pembentukan agenda sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingannya. Jadi, penggunaan dimensi power yang ini terkesan subtle dan tidak langsung layaknya decision making power. Untuk memahami dengan lebih jelas tentang non-decision making power, kita bisa menelaah contoh sederhananya, yakni pengontrolan media dan pembatasan pers di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Salah satu bentuk represi terhadap media ini dilakukan melalui budaya telepon yang berisi imbauan untuk memuat atau tidak memuat sebuah berita, terutama berita berdimensi politik yang bersinggungan dengan elit politik saat itu. Bentuk represi tersebut tentu secara jelas menggambarkan bentuk dari non-decision making power, di mana pemerintah menggunakan media untuk mencegah terdapatnya kekuatan baru yang mengoposisi kedudukannya. Dimensi kekuasaan yang ketiga dikenal dengan sebutan power as thought control, yaitu power untuk memengaruhi pola berpikir dari objek, yang seringkali bahkan tidak disadari oleh objek itu sendiri. Dalam penggunaannya, objek yang menjadi target dari dimensi kekuasaan ini seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang ada di bawah pengaruh power dari sebuah aktor. Contoh sederhana dari hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana seorang anak atau peserta didik akan merasa bahwa dirinya bodoh karena tidak memiliki performa yang sesuai dengan standar sistem pendidikan yang ada di institusi tempatnya belajar. Padahal, hal tersebut tentu saja tidak mencerminkan bahwa anak tersebut bodoh, tetapi sistem pendidikan yang ada akan melabel bahwa anak tersebut memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Selain 3 dimensi kekuasaan yang dikemukakan oleh Stephen Luke, Michael Foucault juga menambahkan satu lagi dimensi kekuasaan, yakni the fourth dimension of power, yang dikenal sebagai discursive power. Discursive power sendiri memiliki pengertian power dengan cara membentuk realita atau membuat sesuatu seakan-akan menjadi realita yang ada melalui diskursus. Melalui penggunaan power ini, objek akan merasa bahwa sesuatu merupakan the way things are, padahal hal tersebut merupakan produk dari penggunaan power dan bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah seperti yang dipersepsikan oleh objek. Contoh dari bentuk dimensi power ini tercermin dari persepsi di Amerika Serikat pada abad ke-19, di mana wanita dianggap tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Wanita pada abad tersebut menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar dan lumrah,
dan bahwa memang wanita secara alamiah tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk turut ikut campur dalam pemilihan umum atau hal-hal lain yang berbau politik. Padahal, persepsi ini sendiri merupakan produk dari penggunaan power dari aktor yang memiliki power pada saat itu dan bukan hal yang lumrah atau wajar seperti yang dipersepsikan. Konsep power terbagi menjadi dua, yaitu hard power dan soft power. Hard power adalah power yang didapatkan melalui cara koersif atau kekerasan. Sedangkan di lain sisi, soft power adalah power yang didapatkan melalui atraksi dan tanpa melibatkan kekerasan. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai soft power. Definisi dari soft power adalah kekuasaan untuk memenangkan hati dan pikiran agar pihak lain bersikap positif dan mau menerima masukan tanpa menggunakan kekerasan. Soft power berfokus kepada penggunaan atraksi, koopsi, atau pemikatan agar pihak lain mau menerima dan mengikuti keinginan atau pemikiran pihak tertentu. Attraction adalah sesuatu yang dapat menarik hati dan pemikiran pihak lain agar mau mengikuti keinginan pihak tertentu. Attraction bisa berupa budaya, nilai politik, kebijakan luar negeri, citra seorang pemimpin, dan sebagainya. Dengan menggunakan soft power, maka suatu pihak dapat menguasai pihak lain tanpa harus melewati konflik atau peperangan. Win without fighting and hurting or harming istilahnya. Menurut Joseph Nye, terdapat 3 sumber soft power. Pertama, yaitu budaya. Budaya dapat menjadi soft power jika kebudayaan tersebut dapat menarik pihak lain sehingga dikagumi oleh pihak tersebut. Budaya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu high culture dan pop culture. High culture adalah budaya yang menarik bagi para elit seperti literatur, artefak seni, bahasa, penghargaan, dan sebagainya, yang sejenis ya. Sedangkan pop culture adalah budaya yang ditujukan bagi khalayak ramai dan populer di kalangan masyarakat. Contohnya, musik, film, selebritas, kuliner, gaya hidup, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu contoh paling mudahnya itu seperti K-pop dari Korea Selatan ya. Kedua, yaitu nilai politik. Nilai politik dapat menjadi soft power jika sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri pada umumnya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Contoh dari nilai politik yang universal adalah kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ketiga adalah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dapat menjadi soft power jika didasarkan oleh kepentingan nasional yang inklusif dan berpandangan jauh. Kebijakan tersebut juga tidak boleh membahayakan pihak lain dan mampu membentuk institusi internasional dan agenda. Penggunaan kebijakan luar negeri melalui diplomasi publik dapat membuat citra positif suatu negara dan dapat menyebarkan nilai-nilai positif dari suatu negara itu juga. Jika suatu negara dapat menyusun kebijakan yang dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan agenda atau institusi internasional, maka negara tersebut akan mendapatkan kredibilitas dan prestis di dunia internasional. Selain ketiga unsur tersebut, terdapat alternatif lain yang dapat menjadi sumber soft power suatu negara, yaitu personalitas kepemimpinan. Jika personalitas suatu pemimpin dalam merepresentasikan negaranya dapat menarik perhatian dan menjadi panutan, maka hal tersebut dapat menjadi soft power suatu negara. Pelaku soft power sendiri bisa negara maupun aktor non-negara seperti organisasi, individu, perusahaan, atau kelompok. Jadi nggak harus selalu negara ya di sini. Aktor non-negara seperti yang tadi aku udah sebutin, organisasi, individu, perusahaan, atau kelompok juga bisa menjadi pelakunya. Kemudian, soft power terbagi menjadi beberapa jenis agar memudahkan dalam berpikir dalam menentukan istilah yang lebih strategis dan berorientasi pada tujuan. Jenis-jenis soft power, yaitu soft power untuk meningkatkan keamanan eksternal dengan membentuk citra negara yang baik, memobilisasi dukungan negara lain dalam hal kebijakan luar negeri dan keamanan, memanipulasi pemikiran negara lain, menjaga persatuan dalam komunitas negara, meningkatkan peringkat persetujuan atau dukungan domestik untuk pemerintah. Suatu negara akan menggunakan soft power-nya untuk 2 tujuan. Tujuan pertama adalah reputasi internasional. Reputasi internasional di sini
dari suatu negara ya, reputasi internasionalnya menjadi penting karena dengan adanya kemajuan industri, negara membutuhkan kredibilitas dan legitimasi agar menarik perhatian pihak lain. Tujuan kedua adalah hegemoni, yaitu kekuasaan suatu negara atas negara lain dalam aspek politik, ekonomi, budaya, dan militer. Saat ini, penggunaan soft power lebih sering dipakai oleh negara di samping menggunakan hard power. Karena soft power memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan jika kita bandingkan dengan hard power. Kelebihan dari soft power itu yaitu dapat memainkan peran penting dalam kepemimpinan suatu tokoh pemimpin atau sebuah negara, dapat menarik aktor lain untuk mengikuti hal yang diinginkan, lebih mudah untuk mendapatkan kredibilitas dan legitimasi, bisa menjadi unsur pendukung dari hard power, dan juga pengaruh dari soft power itu dapat bertahan lama. Dan penggunaan soft power lebih efektif dalam mencapai kepentingan suatu pihak. Meskipun memiliki banyak kelebihan, soft power juga memiliki kekurangan atau batasannya sendiri, yaitu agar efek dari soft power tersebut bekerja, maka harus melewati jangka waktu yang lama dan soft power tidak memberikan banyak kekuatan untuk menarik khalayak untuk mengikuti hal yang diinginkan secara instan. Contoh dari soft power adalah program migrasi guru di Mesir ketika pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasser sejak tahun 1954 hingga 1970. Presiden Nasser menerapkan kebijakan emigrasi regional untuk tenaga ahli, terutama guru, sebagai bentuk cultural diplomacy, dalam rangka menyebarkan paham anti-colonialism, anti-Zionism, dan ideologi pan-Arabisme yang sedang digaungkan oleh Mesir ke seluruh negara Timur Tengah. Selain sebagai media cultural diplomacy, kebijakan emigrasi tersebut juga berperan sebagai instrumen bantuan untuk negara-negara Afrika dan Timur Tengah agar menunjukkan citra Mesir sebagai negara yang baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait kedaulatan atau sovereignty. Kedaulatan berarti tidak ada campur tangan pihak eksternal dalam urusan internal. Hal ini dalam tingkat internasional berarti tidak ada campur tangan pihak eksternal dalam urusan dalam negeri suatu negara. Dalam berbagai literatur studi hubungan internasional, kedaulatan juga dikaitkan dengan misalnya otoritas yang sah, batas-batas negara sehingga suatu negara tersebut dianggap memiliki kedaulatan. Atau dalam kata lain, kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, yang artinya negara berhak mengatur semua warga negara, dan warga negara pun harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan negara. Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan tertinggi yang berasal dari negara itu sendiri. Selanjutnya adalah, berdasarkan Brownlee's Principle of International Law, the sovereignty of state represents the basic constitutional doctrine of the law of nation, which governs a community consisting primarily of states having, in principle, a uniform legal personality. If international law exists, then the dynamics of state sovereignty can be expressed in the term of law. If states and only states are conceived of as sovereign, then in this respect at least they are equal, and their sovereignty is in a major aspect of a relation to other states. Sedangkan berdasarkan Politics, karya Andrew Haywood, sovereignty in its simple sense is the principle of absolute and unlimited power. However, sovereignty can be understood in a different way. Legal sovereignty refers to a supreme legal authority, defined in terms of the right to command compliance, while political sovereignty refers to absolute political power, defined in terms of the ability to command compliance. Nah, hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kedaulatan merupakan sebuah kekuasaan mutlak yang dimiliki negara atas wilayah dan penduduknya. Kedaulatan suatu negara juga tidak dapat mempengaruhi kedaulatan negara lainnya, yang mana hal ini menjadikan negara-negara di dunia dianggap setara. Lalu, kita masuk ke emosi dalam hubungan internasional. Pada awalnya, hubungan internasional didominasi oleh positivisme yang menganggap makna atau nilai sebagai sesuatu yang harus dipisahkan dari akar pikir rasional agar sebuah disiplin dapat berfungsi secara baik. Tetapi, seiring berjalannya waktu, unsur-unsur nilai mulai mendapatkan perhatian yang mereka pantas dapatkan dalam hubungan internasional. Terdapat 4 tahapan atau putaran dalam hubungan internasional yang mengedepankan pentingan nilai dan emosi, yakni linguistic turn, cultural turn, aesthetic turn, dan emotional turn.
Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu ya tentang linguistic turn. Linguistic turn ini adalah perkembangan besar dalam filsafat barat selama awal abad ke-20. Yang menjadi karakteristik utama dalam gerakan ini adalah fokus terhadap filsafat dan humaniora lainnya, terutama pada hubungan antara bahasa, pengguna bahasa, dan dunia. Salah satu contoh yang dapat menunjukkan pentingnya bahasa dalam hubungan internasional adalah penggunaan berbagai metafora dan teori hubungan internasional. Hal tersebut dijelaskan oleh Michael P. Marks dalam bukunya yang berjudul Metaphors in International Relations Theory. Marx menyatakan bahwa metafora merupakan lebih dari sekedar alat-alat retorika. Kemajuan studi belakangan ini dalam bidang linguistik kognitif menunjukkan bahwa metafora berperan penting dalam pemikiran dan komunikasi manusia. Metafora mampu memunculkan citra-citra mengenai apa yang sudah diketahui dan memunculkan pula pengertian baru mengenai topik-topik yang sedang diinvestigasi. Dalam penelitian akademik, metafora berfungsi dalam bentuk yang banyak. Mereka dapat mendefinisikan suatu masalah, menggambarkan cakupan analisis, dan juga dapat menyarankan hipotesis guna menguji proposisi teoretis. Salah satu ironi dalam teori hubungan internasional adalah meskipun bahasa hubungan internasional bisa terkesan teknis dan asing bagi mereka yang tidak terbiasa dengannya, kata-kata yang digunakan oleh para cendekiawan hubungan internasional untuk mendeskripsikan urusan-urusan dunia bersifat sangat metaforis. Contohnya, mereka berbicara dan menulis mengenai anarki, sistem, struktur, keseimbangan kekuatan, dan tingkat analisis, yang merupakan sebenarnya itu metafora-metafora fondasional dalam teori hubungan internasional. Lalu, ada pula istilah-istilah metaforis yang lebih spesifik dalam beberapa subbidang, seperti keamanan internasional, ekonomi politik global, interaksi strategis, dan game theory. Singkatnya, dalam literatur hubungan internasional, apa yang dipelajari diekspresikan melalui metafora. Kemudian ada cultural turn yang tadi juga sudah aku sebutin. Cultural turn ini merupakan gerakan yang dimulai pada awal tahun 1970-an. Di antara para sarjana dalam ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menjadikan budaya sebagai fokus perdebatan kontemporer. Gerakan tersebut juga menggambarkan pergeseran penekanan pada makna dan menjauh dari epistemologi positivis. Signifikansi budaya sendiri dijelaskan oleh J.M. Mitchell dalam bukunya yang berjudul International Cultural Relations, bahwa sekedar politik sebagai mekanisme untuk menjembatani celah antara kepentingan nasional dan kekuatan-kekuatan yang bekerja di dunia ini tidak selalu menjamin keberhasilan. Diplomasi, bagaimanapun dilancarkan, adalah instrumen dari keinginan politik. Zaman kita ini bukanlah zaman visioner. Kemajuan teknologi lebih sering memperburuk suatu masalah fundamental ketimbang menyelesaikannya. Tetapi, suatu pencapaian telah diraih yang menarik perhatian internasional. Hal tersebut adalah meluasnya pendidikan, persebaran kata-kata tertulis, informasi ke berbagai penjuru, dan kehadiran barang-barang budaya dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang inilah, hubungan kultural bekerja. Sudah waktunya kita memanfaatkan potensinya untuk memunculkan stabilitas dunia. Jika seperti yang sering dikatakan, maka keemasan diplomasi sudah terlewatkan. Maka jauh di luar diplomasi terletaklah bentuk-bentuk alternatif dari hubungan internasional. Bahwa hubungan kultural merupakan sesuatu yang penting di masa kini, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Telah diterima di berbagai negara bahwa hubungan kultural merupakan dimensi ketiga dalam hubungan antar negara. Ketiga, dikarenakan ia berdampingan dengan politik dan perdagangan. Meskipun memang bagi beberapa penulis Amerika, sebenarnya keempat karena pertahanan menempati tempat ketiga. Willy Brandt, Menteri Luar Negeri Jerman pada tahun 1966, pertama kali mencetuskan istilah pilar kebijakan luar negeri ketiga. Senator Fulbright yang namanya dipinjam sebagai nama salah satu program pertukaran imajinatif yang pernah ada, menulis pula dalam kata pengantarnya untuk the fourth dimension of foreign policy. Kebijakan luar negeri tidak dapat didasari oleh kemiliteran dan kegiatan diplomasi saja di dunia modern hari ini. Bentuk dunia, satu generasi dari sekarang,
akan ditentukan oleh sebaik bagaimana kita dapat mengkomunikasikan nilai-nilai kita kepada masyarakat lainnya ketimbang superioritas militer dan diplomatik kita. Lalu kita masuk ke aesthetic turn. Aesthetic turn adalah gerakan yang hirau akan estetika atau cita rasa, yaitu rasa dan keindahan dan bagaimana keduanya membangunkan diri kita terhadap kepekaan afektif tertentu. Di antaranya dalam politik dunia yang keras dan konfliktual. Dalam hal ini, kepekaan estetika dapat membantu kita memikirkan kembali beberapa masalah yang paling serius dalam politik dunia. Gerakan ini pertama kali dimulai pada tahun 1980-an ketika para cendekiawan postmodern mulai mempertanyakan fondasi-fondasi positivis dari teori internasional. Alhasil, kini memungkinkan untuk mengenal beberapa implikasi politik akibatnya, termasuk reproduksi budaya kekerasan bersama dengan sifat maskulin dan negara sentris mereka. Lalu, beberapa tahun belakang ini, berbagai cendekiawan juga mulai memikirkan implikasi dari kritik-kritik postmodern tersebut. Mereka mulai menjelajahi berbagai bentuk wawasan yang berbeda dalam politik dunia, termasuk wawasan yang muncul dari citra, narasi, dan suara, seperti sastra, seni visual, musik, perfilman, dan sumber-sumber lainnya yang melampaui seni tinggi menuju budaya pop atau pop culture. Berkat gerakan ini, kita juga disadarkan bahwa estetika merupakan lebih dari sekedar seni. Estetika juga tentang memikirkan kembali masalah-masalah mendasar yang mendorong politik global. Politik dunia sendiri tidak hanya melibatkan praktik akal, rasio, dan logos saja, tetapi melibatkan pula estetika. Meskipun begitu, antara estetika yang bersifat nature dan nurture masih diperdebatkan. Estetika dapat pula dijadikan sarana untuk mencapai berbagai tujuan dalam politik dunia. Roland Bleicher dalam artikelnya yang berjudul The Aesthetic Turn to International Politic Theory berargumen bahwa sebuah pendekatan yang berbeda dalam studi politik dunia sangat perlu divalidasi, yakni melalui pendekatan estetik. Bleicher mengontraskan pendekatan tersebut dengan pendekatan mimetik yang telah mendominasi studi hubungan internasional, di mana pendekatan ini mencoba untuk merepresentasi politik seadanya, sementara pendekatan estetik berasumsi bahwa selalu ada perbedaan antara suatu bentuk representasi dengan apa yang direpresentasi olehnya. Ketimbang mengabaikan atau mencoba untuk menutup celah perbedaan tersebut seperti yang dilakukan oleh pendekatan mimetik, pendekatan estetik mengakui bahwa perbedaan yang tidak dapat dipungkiri antara apa yang direpresentasikan dan representasi itu sendiri merupakan inti dari politik. Dan terakhir, kita memiliki emotional turn. Emotional turn adalah gerakan yang memfokuskan emosi dalam hubungan internasional. Gerakan ini tidak memisahkan emosi dari logika dan rasio. Emosi sendiri dipandang sebagai bagian fundamental yang tak dapat terhindarkan dari kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kehidupan sosial dan politik. Hal tersebut karena emosi tidak dapat dihilangkan dari politik. Emosi terletak pada inti keberadaan manusia. John Elster, seorang filsuf politik, pernah mengatakan bahwa emosi adalah hal-hal kehidupan. Emosi itu merupakan hal yang penting, karena jika kita tidak memilikinya, tidak ada hal lain yang menjadi masalah. Tanpa emosi, kita benar-benar akan berfungsi seperti robot, menunggu untuk diprogram dan hanya kemudian secara otomatis melakukan tindakan kita. Tetapi kan pada kenyataannya tidak seperti itu. Emosi mendorong tindakan-tindakan kita. Ia memotivasi kita. Bahkan, dalam hubungan internasional pula, emosi dapat menjadi motif yang bisa menjelaskan beberapa pengambilan tindakan, seperti rasa takut yang seringkali memotivasi pembuat kebijakan untuk berperang. Seperti dikatakan oleh Booth dan Wheeler, peran ketakutan dalam hubungan internasional adalah seperti anjing yang tidak menggonggong. Ia ada dan dominan, tetapi tidak disuarakan. Selain fundamental, emosi juga membentuk apa yang kita masing-masing anggap sebagai rasionalitas pada awalnya. Rasionalitas sendiri tentu mengandung emosi, sama halnya seperti berpikir yang merasakan. Lalu, emosi individu terkait atau terbentuk pula dari atau oleh emosi sosial. Emosi tertanam di dalam dan terstruktur oleh lingkungan sosial dan budaya tertentu. Dengan demikian, emosi terjalin dengan kepentingan nilai dan aspirasi dominan dari lingkungan tersebut.
Hal ini berarti bahwa bentuk emosi kita bergantung pada konteks, waktu, dan ruang. Studi tentang emosi di hubungan internasional telah menimbulkan sejumlah perdebatan yang berbeda, meskipun masih pada tahap awal. Emosi telah dipelajari secara lebih dalam dalam psikologi, teori, dan filsafat sosial, di mana pertanyaan-pertanyaan sulit tentang bagaimana mendefinisikan emosi dan bagaimana ia berbeda dengan pengaruh yang telah dijelajahi. Lantas, mengapa studi hubungan internasional cenderung diam terhadap emosi? Beberapa alasan diantaranya itu adalah metodologi, tingkat dan unit analisis, serta pemisahan secara dikotomi antara rasionalitas dan emosi. Pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme dalam hubungan internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Dari definisi tersebut, ada dua kata inti yang membentuk nasionalisme, yaitu bangsa dan negara. Bangsa atau nation adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam sejarah yang sama dan memiliki cita-cita yang sama. Negara sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki wilayah, pemerintah, bangsa, serta kedaulatan yang sah. Negara dan bangsa sangat erat kaitannya dengan nasionalisme. Dalam hubungan internasional, dikenal dengan beberapa teori. Salah satu teori hubungan internasional yang berkembang adalah nasionalisme. Menurut Halliday, arti nasionalisme adalah sebagai ideologi yang menyediakan seperangkat ide tentang organisasi kemanusiaan ke dalam bentuk tubuh politik yang sesuai dengan pengorganisasian, dan bagaimanapun yang terjadi hubungan antar negara yang mewakili negara harus dilakukan. Sedangkan menurut Mayall, nasionalisme adalah loyalitas seorang individu benar-benar tunjukkan hanya kepada tanah airnya. Nasionalisme diperlukan bagi terbentuknya konsep negara bangsa karena nasionalisme merupakan suatu semangat yang dapat memacu suatu bangsa untuk mencapai tujuan negara, serta membentuk suatu identitas nasional. Secara garis besar, nasionalisme merupakan rasa kebanggaan atau kecintaan terhadap negara bangsa, dan nasionalisme merupakan salah satu esensi dari identitas negara bangsa. Dalam sejarahnya, nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran berbangsa dalam pengertian nation state dipicu oleh gerakan reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Saat itu, Luther yang menentang gereja Katolik Roma menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman. Terjemahan Injil membuka penafsiran luas terhadap pribadi yang sebelumnya merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin seperti para pastor, uskup, dan kardinal. Implikasinya sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas. Namun demikian, nasionalisme Eropa yang pada kelahirannya menghasilkan deklarasi hak-hak manusia berubah menjadi kebijakan yang didasarkan atas kekuatan dan self-interest, dan bukan atas kemanusiaan. Dalam perkembangannya, nasionalisme Eropa berpindah haluan menjadi persaingan fanatisme nasional antar bangsa-bangsa Eropa yang melahirkan penjajahan terhadap negeri yang saat itu belum memiliki identitas kebangsaan, seperti negara-negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Fakta ini merujuk pada dua hal. Yang pertama yaitu ledakan ekonomi Eropa yang pada saat itu berakibat pada melimpahnya hasil produksi, dan pandangan pemikir Italia Niccolò Machiavelli yang menganjurkan seorang penguasa untuk melakukan apapun demi menjaga eksistensi kekuasaannya. Menurut Hugh Purcell, nasionalisme dan rasisme merupakan gambaran paling terkenal dari fasisme tahun 1930-an. Rasisme memiliki keterkaitan erat dengan nasionalisme. Keduanya berbeda pada penekanan, di mana rasisme menekankan kepada superioritas suku, dan nasionalisme menekankan pada keunggulan bangsa. Manusia nasionalis adalah seseorang dengan kebanggaan terhadap bangsanya yang kadang diungkapkan secara berlebihan. Nasionalisme dan rasisme memiliki keserupaan dalam hal pengunggulan dan kebanggaan terhadap sesuatu yang pertama, kebanggaan terhadap bangsa seperti sistem pemerintahan, suku, dan budaya, dan yang kedua, kebanggaan terhadap suku. Terdapat 4 unsur dalam nasionalisme, yaitu sifat manusia, agama rakyat, budaya dan tradisi, serta bahasa dan minat yang sama.
Manusia adalah makhluk sosial. Mereka hidup bersama dalam masyarakat dan bergantung satu sama lain. Agama merupakan pergaulan spiritual yang mempersatukan masyarakat yang melahirkan rasa nasionalisme bersama. Budaya dan tradisi adalah kekuatan pemersatu yang menjaga kebersamaan rakyat. Sedangkan bahasa yang sama membawa sentimen kebangsaan dan itulah yang membuat orang saling berkomunikasi dan tetap bersama. Dalam korelasi antara nasionalisme dan hubungan internasional dikenal dengan adanya self-determination. Self-determination merupakan wujud bagi tiap aktor akan rasa nasionalisme terhadap negara bangsanya. Ketika suatu aktor menjalin hubungan antar negara, diharapkan aktor tersebut tidak melupakan identitasnya, seperti negara, bangsa, suku, maupun ideologi dari mana ia berasal. Dampak positif dari adanya rasa nasionalisme adalah terwujudnya dekolonisasi bagi negara-negara yang dijajah. Rasa nasionalisme yang tumbuh memperkuat masyarakat untuk melakukan pergerakan serta mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan kebebasan atau kemerdekaan, serta melepaskan diri dari pengaruh penjajah. Tetapi rasa nasionalisme yang berlebihan dan fanatik seperti chauvinisme memberikan pengaruh buruk bagi negara maupun negara lain. Rasa kecintaan yang terlalu dalam membuat aktor tersebut berpikir bahwa negaranya lebih baik daripada negara lain, sehingga akan memicu respon negatif dari dunia internasional. Hal tersebutlah yang dapat membuat konflik antar negara terjadi, sehingga mengganggu stabilitas hubungan internasional. Dalam sebuah hubungan internasional, terjadi interaksi nasional yang dilakukan oleh banyak aktor dari berbagai macam bangsa dan negara. Perbedaan bangsa dan negara tersebutlah yang melahirkan nasionalisme. Nasionalisme menjadi hal penting yang harus dipertahankan oleh para aktor karena dianggap sebagai identitas yang membedakan aktor yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan internasional. Nasionalisme patut dijunjung tinggi demi eksistensi sebuah aktor dalam dunia internasional. Aktor yang tidak mampu menjaga nasionalismenya dengan baik tidak akan mampu bertahan dengan lama dalam interaksi internasionalnya. Selain sebagai identitas dalam hubungan internasional, nasionalisme juga berperan sebagai ideologi dan movement. Nasionalisme juga disebut sebagai prinsip utama politik yang menyatakan bahwa politik dan nasional haruslah kongruen.